Scheiße. Berlatar Perang Dunia Kedua sebelum Perang Dingin dimulai, setelah sukses menaklukkan sebagian wilayah negara Eropa, pihak militer Jerman melalui pasukan tank kini terus bergerak menuju ke arah Moskow. Upaya menghambat laju gerakan tank Jerman, maka Nikolai menghilangkan petunjuk arah jalan ke ibu kota. Nikolai adalah komandan regu tank Rusia yang berhasil selamat dari pertempuran di perbatasan sebelumnya. Namun tiba-tiba saja sebuah tank Jerman muncul berada di situ, maka dengan cepat Nikolai bergegas. Rekannya menjadi bingung, bukannya menjauh menghindar, truk malah dibawa kabur mendekati melewati tank itu. Nikolai adalah joki tank berpengalaman, jadi tidak heran dia hanya perlu menghindari truk dari arah moncong laras tank tersebut tanpa perlu mengkhawatirkan posisi tank tersebut. Dengan perhitungan kuat mengetahui timing kapan akan mengeluarkan tembakan, maka mereka berdua berhasil selamat. Je n'ai plus de commandant de char non plus. Ils ont tous été tués. Je le ferai bien. Beberapa mil sebelum memasuki kota Moskow, sebuah batalion yang tersisa melaporkan situasi mereka, bahwa mereka telah dipukul mundur oleh pihak tank Jerman dan sekarang hanya menyisakan satu tank yang masih selamat. Au rapport. En venant ici, nous avons été attaqués. Un char. Hingga sampai tibalah Nikolai di markas batalion itu. Setelah melaporkan situasi dan jabatannya, maka Nikolai dipercayakan untuk menjadi komandan pemimpin ketiga kru untuk mengoperasikan sebuah tank yang tersisa. Vous n'avez pas l'air motivé. Awalnya kru ini meragukan kepemimpinan Nikolai. Sebagai komandan dadakan tentunya mereka bersikap dingin kepadanya. Hal itu dapat dimaklumi. Nikolai mengingat situasi yang terjadi. Namun sebagai pemimpin sudah kewajibannya untuk menumbuhkan rasa semangat kepada mereka bertiga. Et prenez beaucoup de munitions supplémentaires. Munitions à cet endroit. Je me mettrai là. Setelah briefing, taktik pertahanan pun dipersiapkan. Poin rencananya adalah mengacaukan formasi tank Jerman yang akan tiba beberapa jam lagi. Pasukan Jerman akhirnya tiba. Regu tank ini dipimpin langsung oleh seorang kamerat bernama Niklaus. Setelah cukup beristirahat dengan formasi yang sudah dipersiapkan, regu tank beserta infanteri artileri mulai perlahan bergerak maju. Sesuai rencana, Nikolai dan tim sudah bersiap di persembunyian mereka. Nikolai sudah mempelajari taktik pertempuran tank Jerman tersebut. Tidak ia pungkiri bahwa pemimpin tank Jerman tersebut sangat handal dalam memimpin pertempuran. Melihat keadaan yang sepi tidak mau terkena perangkap, Niklaus yang handal memperhentikan rombongan sementara ia mulai memeriksa sekitar. Sesuai dengan yang sudah dipelajari Nikolai, maka tim lain mulai diarahkan. Sebuah tank palsu mereka keluarkan untuk mengelabui musuh. Melihat itu, langsung saja Niklaus membentuk formasi dan mulai menembak sasaran tank palsu itu. Begitu formasi musuh berubah dengan artian mereka sudah termakan umpan, sehingga inilah yang terjadi. Dua tank Panzer berhasil ditumbangkan hanya dengan satu munisi kinetik. Tidak mau tinggal diam melihat hal itu, tank T-34 Nikolai yang bersembunyi di dalam jerami segera menjadi sasaran balasan tembakan. Infanteri pembersih Jerman mulai melepaskan mortir granat Weper 36 untuk menghancurkan tempat-tempat yang berpotensi sebagai persembunyian tentara Rusia. Dan umpan kedua yang sudah termakan tidak disia-siakan oleh tim Nikolai. Tentunya musuh tidak tinggal diam.
Tank Nikolai sempat kesulitan karena gangguan dari infanteri. Singkatnya, semua tank Kampfpanzer Jerman berhasil ditumbangkan. Berkat taktik yang memang sudah dipersiapkan tersebut, ketika bergerak maju kali ini tank Nikolai yang terkena amunisi. Mereka masih selamat karena hanya terkena amunisi kinetik yang memang dirancang untuk menembus baja melesat dengan kecepatan tinggi tanpa menghasilkan ledakan. Namun gerakan mereka yang terbatas akhirnya untuk kedua kalinya amunisi mengenai lagi tank Nikolai. Nikolai dan timnya masih selamat meskipun menewaskan seorang juru munisi tank tersebut, sehingga adu tembakan munisi pun tak terhindarkan lagi. Kedua tank akhirnya sama-sama tumbang setelah saling menembak. Nikolai berhasil mengeluarkan seorang yang masih tersisa selamat dari ketiga timnya yang tewas. Sementara Niklaus yang selamat seorang diri akhirnya berhasil lebih dulu mengalahkan Nikolai. Singkatnya 3 tahun kemudian di tahun 1944, Jerman berhasil menguasai beberapa wilayah Soviet. Kita akan dibawa ke sebuah markas kamp konsentrasi di negara bagian di Jerman yang bernama Turinja, di mana merupakan sebuah tempat ribuan tentara Rusia yang menjadi tahanan Jerman. Bienvenue dans notre station thermale. Di sini mereka disiksa dipaksa bekerja demi kepentingan Jerman. Melalui seorang wanita Rusia sebagai penerjemah untuk Jerman, semua tahanan perang diinterogasi. Mereka harus menyebutkan nama dan pangkat mereka selaku tentara Rusia. Dan di sini kita mengetahui bahwa Nikolai selamat dan menjadi salah satu tahanan perang di kamp konsentrasi tersebut. Nikolai mendapat perlakuan buruk karena dirinya menolak untuk berbicara, tetap memilih bungkam untuk mengatakan nama dan pangkatnya. Bukan tanpa alasan tentara Jerman melakukan hal itu, karena terkait strategi yang akan direncanakan dalam menghadapi tentara Rusia yang akan menyerang menggunakan tank. Seperti yang diketahui, tank Rusia lebih handal di medan tempur, sehingga pihak Jerman harus bisa mempelajari strategi serangan tank tersebut. Wenn wir keine geeigneten Gegenmaßnahmen ergreifen, wird es brenzlig für das Reich. Agar bisa menangkal untuk mempersiapkan taktik dalam melawan saat berhadapan dengan tank Rusia, maka agar rencana itu berjalan, Niklaus yang sekarang sudah berpangkat jenderal, karena keberhasilannya dalam menginvasi Soviet, dia harus menemukan joki handal atau pemimpin regu tank dari para tahanan yang diinterogasi sebelumnya. Maka tanpa semua tentara yang berada di sana mengetahui selain Niklaus sendiri yang mengenali Nikolai tahu betul bahwa dia adalah seorang joki tank. Singkat rencana, Nikolai yang bertemu lagi dengan Niklaus akhirnya tidak mempunyai pilihan setelah diancam. Selain menuruti perintah Jerman untuk menjadi percobaan sebagai objek pelatih kadet, Nikolai dan krunya akan dijadikan gladiator. Mereka disuruh menyerang tank para kadet dengan dibekali munisi palsu. Singkat kisah, semua tahanan dikumpulkan. Beberapa orang dipilih untuk diseleksi lagi oleh Nikolai. Setelah menentukan 3 orang telah dipilih, dan tentunya ia bertemu lagi dengan kamerat kru yang bersamanya 3 tahun lalu. Kemudian mereka dibawa ke workshop dan mulailah diperlihatkan tank yang akan digunakan. Itu adalah tank T-34 tangguh, mampu mengalahkan tank Cleopatra Jerman. Tank itu mereka dapatkan dari hasil pertempuran di selatan dengan Rusia. Cuma masalah baru sebelum mereka bisa merestorasi tank itu adalah gangguan dari bau anyir busuk yang menyengat dari prajurit yang tewas masih berada di dalam. Namun karena tidak punya pilihan daripada dihukum mati, maka dengan semangat bertahan hidup, Nikolai mulai masuk untuk mengeluarkan jasad tersebut. Dan alangkah terkejutnya setelah melihat di dalam terdapat munisi persediaan yang masih aktif. Nah, jadi kalau kalian bertanya kenapa Jerman ceroboh dengan
tanpa mengetahui hal itu. Jadi Jerman saat itu penganut paham fasisme, mereka anti menggunakan alat atau produk buatan dari negara lain. Mereka mencintai produk sendiri dan merasa senjata mereka lebih baik dari negara manapun. Makanya tank Rusia tersebut hanya mereka ambil satu, itu pun untuk digunakan orang Rusia sendiri. Maka dengan cerdik melalui mayat yang dikumpulkan, munisi itu disembunyikan. Setelah menguburkan, Nikolai mulai menghafal tempat-tempat yang ia lihat. Saat di workshop, mulailah mereka berempat merestorasi tank tersebut. Nikolai membuat peta taktis seakurat mungkin dari yang telah ia lihat sebelumnya, dan semuanya sudah sepaham tentang rencana kabur yang akan dilakukan begitu tank siap digunakan nantinya. Pourquoi pas? Les Tchèques ne sont... Nikolai mengatakan mereka harus bisa memanfaatkan 5 munisi aktif yang ditemukan tersebut agar bisa kabur keluar dari markas tentara Jerman. Tentunya berhubung ini adalah wilayah Jerman, agar rencana kabur bisa sempurna mereka memerlukan peta wilayah tersebut. Hal itu sudah diketahui Nikolai bahwa Niklaus memiliki peta yang mereka butuhkan. Dalam pertemuan itu, Niklaus memaksa mempercepat tank mereka dipersiapkan untuk bisa menjadi pelatihan kadetnya, karena tentara Rusia sedang mulai bergerak mendekati perbatasan. Et mes Panzers se présenteront face à vous. Singkat kisah, tank 34 sudah selesai direstorasi dan mulai dilakukan pemanasan. Melihat lincahnya tank itu digerakkan, maka Niklaus berencana akan memasang ranjau pada lapangan latihan nanti. Penerjemah yang mendengar langsung memberitahukan Nicholas tentang rencana Nicholas tersebut, yang intinya pelatihan nanti akan membuat mereka semua terbunuh. Penerjemah ini juga diam-diam telah membuat cetakan kunci ruang kerja Niklaus dengan tujuan agar Nikolai bisa membuat kunci agar si penerjemah bisa masuk dan mengambil peta yang diinginkan. Dia juga mengatakan akan ikut bersama mereka kabur. Dia tidak sudi bekerja untuk Jerman menjadi penerjemah mereka. Singkat kisah, tibalah hari pelatihan kadet yang akan melawan tank 34 Rusia. Niklaus menyampaikan semangatnya pada prajurit generasi baru tersebut. Begitu juga dengan Nikolai yang memberikan semangatnya kepada krunya. Sesuai rencana, mereka dengan hati-hati mengambil munisi yang dikuburkan tersebut. Tibalah di lapangan pelatihan di mana mereka harus bisa bertahan hidup menghindari serangan tank kadet Jerman. Dengan cerdik mereka membuat api agar asap tersebut mampu mengecoh pemandangan para kadet. Sementara itu, si penerjemah, kita sebut saja Sophia, akhirnya berhasil masuk untuk mengambil peta yang dimaksud melalui kunci yang sudah direncanakan. Dengan memanfaatkan identitas sebagai penerjemah melalui surat izin keluar, maka Sophia berhasil keluar dari camp itu dan akan menunggu di sebuah jalan sesuai yang direncanakan. Tank mulai dijalankan dengan tenang dan tiba-tiba saja membuat para kamera terkejut melihat tank itu menembakkan munisi asli. Menyadari mereka berusaha kabur, Niklaus segera memerintahkan kadet dan prajuritnya segera siaga dan mengatakan bukan lagi latihan. Dengan perencanaan yang terukur, tiba-tiba saja tank mereka yang menghilang di lapangan muncul dan langsung menembak munisi ke arah para kamera berada. Akhirnya mereka berhasil keluar dari lapangan pelatihan, dan di tempat yang dijanjikan Sophia telah menunggu dengan petanya, dan itu membuat sipil Jerman langsung pingsan mengetahui ada tank Rusia di wilayah mereka. Akhirnya mereka berhasil kabur dan mengikuti peta akan ke Rusia melalui hutan Slovakia. Niklaus terlihat gelisah dan jelas ia disalahkan oleh para petinggi yang menganggap telah ceroboh dengan rencananya. Namun Niklaus meminta waktu untuk membereskan kekacauannya. Ia yakin bisa mengetahui keberadaan tank itu akan melewati jalan mana karena sudah pernah bertemu dengan Nikolai, sehingga bisa mempelajari
juga rencana yang kemungkinan digunakan oleh Nikolai. Dan ya, benar saja, Niklaus menemukan jejak tank itu. Mengetahui akan mengarah melewati sebuah kota, maka dengan cepat mereka mempersiapkan pencegatan. Setelah beristirahat dan menyadari jalan yang akan mereka lalui akan dicegat, maka Nikolai menyuruh Sophia untuk berjalan kaki karena bahaya apabila ikut berada dalam pertempuran nantinya. Melalui rute yang sudah diarahkan, akhirnya Sophia berpisah dengan mereka berempat. Melihat kota yang tenang, Nikolai turun memeriksa. Kedatangan mereka sudah ditunggu oleh Niklaus. Mereka menggunakan tank Tiger generasi terbaru. Menyadari tidak akan bisa ditembus munisi, maka dengan cerdik menembak ke titik lemah pada bawah tank dengan pantulan. Singkat kisah, mereka berhasil mengalahkan tank musuh dan hanya tersisa satu tank musuh saja. Untuk kedua kalinya bertemu lagi dengan Niklaus dan akan beradu tembakan munisi. Ini kesempatan terakhir karena munisi tinggal tersisa satu. Maka mereka harus bijak menembakkan munisi itu. Hal pertama yang dilakukan adalah bertahan, terus berusaha menghindari tembakan, dan setelah bertahan maka barulah menyerang. Dan dengan mengarahkan meriam ke arah ban hingga inilah yang terjadi. Niklaus mengakui kekalahannya. Sebagai prajurit di medan perang, mereka gugur terhormat, dan sebagai orang fasisme tentu Niklaus tidak ingin ditolong oleh Nikolai. Maka inilah yang terjadi. Oke, begitulah cerita singkat yang saya bawakan. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa tonton versi fullnya ya di bioskop ataupun di televisi prabayar. Jadi di sini saya hanya memberikan gambaran garis besarnya saja ya. Oke, ini merupakan sebuah sejarah kisah nyata masa sebelum mulainya Perang Dingin ya. Oke, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.